Mana wakil bupati? Kabakesra titipan. Aman dari tadi Kabakesra. Titipan kok disombongke. Ndak pantes. Ndak ikut punya kok. Gitu loh. Atasan yang dihormati kadang menzolimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, bahkan berani demonstrasi. Punya pembantu diwelasi, kadang-kadang malah berani nyaingi, ngerebut suami. Punya tetangga dibantu 7 kali, baliknya cuma sekali. Ya bener. Nggak ngerumangsani, nggak tahu diri, nggak mau balas budi, bahkan menyakitkan hati. Maka misalnya sampean memberi kepada orang lain, jangan berharap dibalas dengan diberi. Kecewa sampean, pasti kecewa. Kecewa. Ada guru memberi ilmu ke muridnya, kok guru berharap dibalas, diberi ilmu oleh muridnya, pasti kecewa karena muridnya nggak mungkin bisa. Orang tua membiayai pendidikan anak-anaknya sampai lulus sarjana, kok berharap dibalas sama anaknya, dibalikkan biaya pendidikannya, pasti kecewa. Gak mungkin. Kayak saya malam ini memberi ceramah kepada jamaah sekian banyaknya, kok saya berharap dibalas, diberi ceramah oleh jamaah? Gak mungkin, pasti saya kecewa. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Maka ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami. Jelei. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Sakit hati. Loh iya, nggak sesuai ekspektasi. Kalau nggak percaya, dulu sebelum nikah gaya kaulah harapanku. Loh, sebelum nikah kan gitu semboyannya, engkaulah harapanku. Kayak pasti bahagia kalau sudah nikah. Janjinya seiak sekata, sehati sejiwa. Semboyane, andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi samudra, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Pret. Begitu nikah beneran, nggak sesuai harapan. Ternyata enaknya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, hukum bosan berlaku. Suka gegeran sampai seru, wagu, saru, udah nggak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu. Dipandang malah lebih cantik pembantu. Wes kentekan nuntu yang dipasang gigi palsu, digawe ngomong adep-adepan nabape. Loh, kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Saya sering ngalami kejadian kayak gitu. Saya berharap kepada manusia, mau berangkat ceramah nggak makan padahal perut lapar. Saya berharap pasti nanti dikasih makan sama panitia. Ternyata begitu nyampe enggak. Bukan di sini, di sana. Di sana kok, bukan di sini. Gitu loh. Kapan aku nunjuk di sini? Saya cerita. Pokoknya kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Karena manusia nggak bisa apa, berharap itu hanya kepada Allah. Kalau berharapnya kepada Allah, urusan apapun pasti beres. Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha sempurna, Allah maha segalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya Bapak Ibu para jamaah, iman itu bersandar hanya kepada Allah. Kalau bersandarnya kepada Allah,
dijamin kuat selamanya. Bersandar kepada selain Allah, apapun siapapun siap-siap jatuh, karena selain Allah pasti akan hancur, selain Allah pasti. Ya Allah, kalau kita bersandar kepada Allah pasti kuat selamanya, karena Allah maha gagah, Allah maha perkasa, Allah maha kuat, Allah maha abadi, Allah selalu ada, Allah nggak pernah hilang. Maka sandaran kita akan kuat selamanya dan kita pun akan menjadi kuat selamanya. Sebaliknya, kalau berharap kepada selain Allah, apapun siapapun, suatu saat pasti jatuh ketika sandarannya rusak atau ketika sandarannya hilang, karena selain Allah pasti rusak, selain Allah pasti binasa. Coba misalnya, maaf Pak Camat, beliau duduknya enak, nyaman, karena Pak Camat bersandar pada kursi. Ya, Pak Ketua Dewan, beliau duduknya nyaman, enak dan kuat karena beliau bersandar pada kursi. Tapi kursi yang disandari kan bisa rusak, kursi yang disandari kan bisa hilang. Ya, selama kursinya masih ada, beliau duduknya masih nyaman, masih kuat. Tapi begitu kursinya rusak, Pak Ketua Dewan dan Pak Camat pasti jatuh. Bahasa Inggrisnya the geblek. Ya, karena dia bersandar kepada sesuatu yang bisa hancur. Paham? Ada orang bersandar pada pangkat, jabatan, kedudukan, merasa punya pangkat, merasa punya jabatan, merasa punya kedudukan. Ya, selama pangkat, jabatan, kedudukannya masih ada, gagah, kuat, hebat. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan di dunia ini kan nggak selamanya. Begitu pangkatnya selesai, jabatannya habis, kedudukannya purna, jatuh pasti. Maka banyak orang yang ketika masih punya jabatan, pangkat, kedudukan, gagah. Setiap orang ketemu, siap Bapak, inggih Bapak, siap Bapak, inggih Bapak, siap Bapak, inggih Bapak. Begitu purna pensiun, manajemen stresnya nggak bener, power syndrome, kena stroke berat, keple kabeh, jatuh. Lah waktu masih punya jabatan, pangkat, kedudukan, apa-apa main tunjuk, apa-apa main perintah, kamu sana, kamu sini, kamu sana, kamu sini, ya manut semuanya, anak buahnya, semuanya serba dilayani. Mau naik mobil, pintu dibukain, koper dibawain, sandal dibawain, map dibawain. Perasaan orang itu makin tinggi pangkatnya makin keple tangannya, bawa map aja udah nggak kuat. Bener? Masa bawa map nggak kuat? Berapa ton toh beratnya map itu? Bawa sendiri map nggak kuat, baru jadi camat. Makanya kalau pengen jabatan tinggi itu berarti pengen keple. Lu begitu sudah purna pensiun, siapa yang mau melayani? Siapa yang mau? Siap Bapak, inggih Bapak, siap Bapak, inggih Bapak. Nggak ada. Apalagi udah didorong pakai kursi roda. Siapa ngomong persis? Makanya tolong kalau dikasih amanah, jabatan, pangkat, kedudukan, jangan pernah sombong, jangan pernah dibangga-banggakan. Karena pangkat, jabatan, kedudukan itu bisa habis. Betul? Kadang-kadang belum sampai purna, belum sampai pensiun aja pangkatnya udah habis, sudah selesai kena OTT KPK. Langsung seragamnya ganti rompi oren. Ada apa enggak? Mudah-mudahan Brebes aman. Langsung pejabatnya ngene kabeh. Sampean nggak usah ikut-ikutan amin, apamu yang memeriksa itu apamu, nggak mungkin keperiksa KPK. Nggak mungkin, petani bakul aman dari korupsi, betul? Nek lurah gak aman, gak aman.
Hati-hati Pak Lurah, sekarang udah banyak Pak Lurah. Saya ngingetin. Camat gak aman. Mohon izin kalau nggak betah silakan meninggalkan panggung. Ya enggak apa-apa. Wong majelis ini tanpa dihadiri ketua dewan dan camat tetap jalan. Izin Pak Camat, izin Pak Ketua, ini gayanya saya. Kalau belum kenal saya ya bisa jadi marah-marah. Kalau belum kenal saya berarti nggak pernah dengerin pengajian. Orang kita selalu FYP kok. Ya mohon maaf, saya kalau bicara korupsi ya selalu yang disinggung-singgung ya pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Setahu saya ndak ada penjual sempol korupsi, itu ndak ada. Maaf, kalau ada orang yang bersandar pada kekayaan, duitnya banyak, hartanya banyak, dia bangga, dia itu namanya kan bersandar pada kekayaan. Ingat, kekayaan juga bisa habis. Ya kalau kekayaannya masih ada, duitnya masih ada, gaya jalan aja bisa jendit, apalagi gelangnya banyak itu, kalau jalan itu kerimping. Orang diajak makhlul qiyam aja gayanya lain kok. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ada itu yang suka mamer-mamerin gelang, ada orangnya sekarang pakai jilbab warna coklat. Ya kalau hartanya masih banyak, duitnya masih banyak, ya dia kuat. Tapi harta duit kan bisa habis. Begitu harta habis, duit habis, jatuh. Karena dia bersandar pada sesuatu yang bisa rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, ibu-ibu misalnya, ibu bersandar pada suami, punya suami pejabat, gajinya besar, tunjangannya gede, duitnya banyak. Ibu bisa menggaya, kan suami aku pejabat. Bawa tas bermerek, mereknya diketok-ketok. Suamimu mati, geblak. Siapa ngomong nikah lagi? Bojo maneng? Ya wes, bojo maneng. Dapat pejabat yang lebih tinggi jabatannya, lebih kaya, lebih banyak duitnya. Gagah sampean, bojomu mati maneng, geblak maneng. Kawin maneng ndak apa-apa, dapat pejabat yang lebih tinggi lagi, jabatannya lebih kaya. Gaya, bojomu mati maneng, geblak maneng. Wes nyenyek. Kawin maneng wong rupane yo meng ngono kok kawin maneng wis legrek. Maaf, bersandar kepada kepandaian, kepada ilmu, kepada kepinteran, disebut orang pinter, disebut orang alim. Setiap pertanyaan pasti bisa jawab. Ditanya apa aja bisa jawab. Semua pertanyaan nggak ada yang balik, semua bisa dijawab. Ingat, ilmu itu bisa hilang. Kalau Allah menghendaki, dibikin pikun aja selesai, tamat riwayat ilmunya. Betul? Halo? Dititipi ilmu, dia mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan ilmunya, disebut orang pinter, disebut orang alim, semua pertanyaan bisa dijawab. Begitu ilmu dicabut sama Allah, dibikin pikun, langsung lolak. Lah orang pikun udah makan katanya belum, ngising peng papat ora cewek. Ya salahnya karena bersandar pada ilmu.
Dilanjut apa enggak ini ya? Ada perempuan yang bersandar pada kecantikan, bangga dikasih body yang oke, cantik, menangis, pingis-pingis, mentang-mentang moblong, denok-denok, debleng. Ingat, kecantikan itu bisa habis. Cantik kan karena masih muda. Iya masih muda, onderdilnya masih kenceng semua, baut-bautnya masih kuat semua, pipinya ginyur-ginyur, mindur-mindur, glowing, mening-mening, dada mentek-mentek, senyumannya neratap ke jantung. Ki wong lanang disenyumi ki jantungnya duduk 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 duduk, lirikannya medhot ke kolor. Wong lanang dilirik seret ndudul kon jero del kolore nganti pedhot kae. Tapi kecantikanmu bisa habis. Cantik kan masih muda, coba kalau udah tua, mengkeret semua, udah mengkeret, jalan udah bongkok-bongkok, pipine kendo, mengkeret, dodo yang tadinya mentek-mentek ngelembreh. Ayo kalau udah kayak gitu, berdiri di depan cermin, senyum karo ngelirik, nyawang ayang-ayangnya dhewe wedi. Ngaplek-aplek mbiyen kae aja mentek-mentek, bareng wis tuwa ngelembreh, dinggoni BH yang brosot, BH-ne dikencengin anjlok. Ya wis ora usah nganggo digrayangi kok. Iya iki anjlok iki. Lah, maaf ya, perlu diketahui sekarang hitungannya per menit. Udah didengerin. Maka orang beriman itu sandarannya hanya kepada Allah. Mengandalkan Allah, bersandar kepada Allah. Seluruh aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh orang beriman itu nggak pernah meninggalkan Allah. Paham pora iki? Ya, harus saya ulang karena saya paham ibu-ibu melubuk ini dari dulu terkenal cantik-cantik. Tapi oon. Maaf ya, maaf kalau nyonge bilang oon itu bukan karena merendahkan, meremehkan, demi Allah enggak. Itu bentar toh bentar, nyonge ngomong belum rampung. Kalau nyonge ngomong oon itu bahasa akrab gitu, karena bukan bermaksud merendahkan. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu ya. Yang merasa diece, direndahkan, silakan pulang. Aku jauh-jauh ke sini tuh karena aku sayang sama kamu. Makanya aku pakai bahasa kayak gitu tuh biar kita akrab sayang. Tadi sempat pesimis, aduh ini kemalaman, maaf banget. Di sana tadi jam 10 baru selesai bareng Pak Wakil Bupati. Kita udah ngebut, bahkan panitia udah nyiapin patwal. Makasih panitia. Andai nggak dijemput pakai patwal, ya mungkin setengah 12 nyonge baru nyampe sini. Ya kalau nggak nyasar. Itu aja tadi ada yang grundel, ora teka-teka, niat ngaji apa ora. Tahu aku orangnya pakai jilbab warna hitam dan pakai kalung panitia, kesuwen ora teka-teka. Tahu, maaf, jujur saya ini turun dari sana langsung cabut dan ngebut ke sini. Demi Allah saya nggak mampir karaoke ndak. Itu aja dari sini masih disalah-salahin. Orang beriman itu selalu melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Kenapa? Karena orang beriman itu sadar tidak bisa apa-apa, semuanya atas kuasa Allah. Maka dia semua aktivitas yang akan dilakukan serba hati-hati. Hati-hati, kenapa? Karena merasa nggak bisa.
Maka dalam segala urusan selalu minta tolong kepada yang bisa, minta bantuan kepada yang bisa. Nggih menika Gusti Allah. Paham? Ya Allah kaya gak mudeng. Kalau semuanya atas kuasa Allah, berarti dirinya itu merasa nggak bisa apa-apa. Karena merasa nggak bisa apa-apa, maka setiap aktivitas mau melakukan apapun hati-hati karena merasa nggak bisa. Sehingga selalu minta tolong kepada yang bisa, minta bantuan kepada yang maha bisa, yaitu Allah. Banyak loh orang selamat gara-gara merasa nggak bisa. Dia hidupnya jadi selamat karena dia ngerasa nggak bisa. Akhirnya mau apa saja selalu mohon bantuan kepada yang bisa melalui doa. Mohon pertolongan kepada yang bisa melalui doa. Banyak orang yang celaka hidupnya gara-gara merasa bisa. Karena dia udah merasa bisa, maka jadinya sembrono. Mau ngapain aja dia nggak pernah mohon bantuan, nggak pernah mohon pertolongan kepada yang bisa, karena dia udah ngerasa bisa. Understand? Nah ngono wes, malah ketoro oone. Orang beriman itu ngerasa nggak bisa, maka dia mau berbuat apapun selalu mohon pertolongan kepada yang maha bisa, yaitu Allah. Sehingga tanda orang beriman itu mau apa saja pasti membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang saya maksud, melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya miwiti engsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah kang maha rahman rahim. Mau apapun, mau kerja ya bismillahirrahmanirrahim, miwiti kerja sopo ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Mau apa saja, makanya orang beriman itu mau keluar rumah, mau bepergian, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mohon pertolongan melalui doa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya ngono ku potongane lambe sing ora tau ndonga. Halo? Mau naik kendaraan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismika, dan seterusnya itu. Bahkan mau masuk toilet, mau masuk ya, kalau udah di dalam nggak boleh. Mau ngapain? The singing. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir ridsin natsi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Loh, bahkan harap kumpul bojo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kumpule ini mau makan bareng wek. Dipikir mau apa? Ku pikirane kapan ono kumpul bojo terus ngono kuwi. Mau makan bareng wek. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, orang beriman hidupnya pasti nyaman, tentrem, ayem, bahagia. Kenapa? Tadi udah saya sampaikan, karena orang beriman itu nggak pernah merasa memiliki apapun, semuanya milik Allah. Maka dia selalu tentrem, maka dia selalu nyaman, maka dia selalu bahagia. Begini ya, di antara sebab orang susah, gelisah, bingung, kacau, itu karena merasa kehilangan. Kenapa merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Sedangkan orang beriman itu kan nggak ngerasa punya apa-apa, maka dia nggak pernah kehilangan. Kehilangan apa? Orang dia tidak gablek apa-apa. Mbok paham mbok ora? Paham nggih? Oke, sebabnya orang susah itu diantaranya merasa kehilangan. Entah kehilangan duit, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan. Itu yang bikin orang susah. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Lah orang beriman kan nggak ngerasa punya apa-apa, semuanya punya Allah. Maka orang beriman itu nggak pernah merasa kehilangan karena dia tidak gablek apa-apa.
nyaman. Sehingga sering disampaikan hidup kalau pengen nyaman, tenang, bahagia, pakailah teorinya tukang parkir. Tukang parkir itu dia nggak pernah sombong, biasa, nggak dipamer-pamerin, paling mobil cuma ditata, dirapikan. Nanti mobil diambil sampai habis, dia juga nggak sedih, ambil-ambilan silahkan. Masa ada tukang parkir mobil diambil kok diganduli, jangan, tukang parkir gila itu. Coba pikir, dikasih mobil begitu banyak, paling cuma ditoto, dia nggak sombong, dia nggak bangga, enggak, biasa. Nanti mobil diambil sampai habis, silahkan diambil, biasa, ambil-ambilan, biasa. Kenapa? Karena tukang parkir nggak merasa memiliki, dia cuma merasa dititipi, understand? Masa dititipi mau sombong? Ya nggak pantas lah. Ada nggak orang dititipi sombong? Ada apa nggak? Dititipi pangkat sombong, ada apa enggak? Itu berarti temennya Fir'aun. Kadang-kadang iya pangkatnya tinggi, dikasih pangkatnya masya Allah, sombongnya jalan degek, kesenggol dikit marah-marah. Jangan macam-macam saudara sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya, loh lali jenenge dewe. Padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Sombong. Aku tuh kalau ada orang punya pangkat dikit sombong itu kudu tak jengklang. Pangkat titipan kok. Titipan. Jadi ketua dewan titipan. Jadi camat titipan. Mana wakil bupati? Kabakesra titipan. Aman dari tadi Kabakesra. Titipan kok disombongke, ndak pantes, ndak ikut punya kok, gitu loh. Dititipi harta jadi orang kaya sombong, ada apa enggak? Ada, Belubuk RT 7. Ndak pantes, titipan sombong ke, titipi ilmu sombong, ndak pantes, ndak boleh. Berikutnya, titipan itu harus dijaga dengan baik. Kalau nggak dijaga, yang nitip pasti marah. Sampean misalnya nitip sepeda motor di tempat penitipan sepeda, ya mesti masuk di kebun binatang. Begitu sampean ambil, sepedanya rusak semua, spionnya hilang, knalpotnya protol. Ayo coba, marah nggak sampean? Ya marah lah, karena titipannya nggak dijaga dengan baik, karena titipannya dirusak. Ingat, anak titipan dari Allah, betul? Jaga dengan baik, didik dengan baik, rawat dengan baik, jangan sampai dirusak. Kalau sampai dirusak, Allah yang nitip pasti marah. Lah sampean dititipi anak 3 kok rusak semua. Anaknya yang pertama itu hobinya mabuk-mabukan itu, geliang-geliang, rambutnya disemir merah hijau kuning, wis kayak nyunggi sampah itu loh. Kupingnya ditindik terus seloboi cagak listrik. Ayo coba. Yang kedua juga gitu, nyolongan. Yang ketiga, gondoli rondo. Kamu itu dikasih tak titipi anak 3 kok rusak semua, Allah marah. Maaf, Brebes ini titipan Allah, ayo dijaga dengan baik. Lah ini loh ketua dewannya gila ngomonginnya masalah dalan. Masalah dalan kok ngomong saya. Loh. Izin Pak Ketua, ini loh tadi yang ngomong dalannya ora apik jere. Urusan dalan jangan ngomong penceramah, ngomongnya ke ketua dewan gitu loh. Bukan sampean tok yang kena imbas, saya tadi juga joglat itu.
2026 5 miliar. Wes dok. Udah Pak Ketua. 2026 akhir Desember. Selesainya 2028. Ndak, udah dianggarkan udah. Yo gantian Bu. Brebes itu luas. Kan ndak mungkin toh bangun jalan terus semudah membalik telapak tangan, nggak mungkin. Brebes itu luas, gantian, anggarannya juga terbatas, ada skala prioritas gitu loh. Senenge ketua dewan nek dibelani. Yo bertahap, yo jangan nyalahkan ketua dewan, wong itu bukan duitnya ketua dewan. Dipikir itu duitnya DPR ngono. Yang dipakai bangun jalan itu dipikir duitnya DPR. Duit teko ngendi? Itu yo duitnya rakyat, urunane rakyat pajak-pajak barang iku ngumpul dadi APBD, terus dimusyawarahkan sama anggota dewan, dikembalikan kepada rakyat. Mudah-mudahan nggak disunat. Ya fair-fairan saja saya ngomong. Saya resiko nggak diundang di sini lagi nggak apa-apa, nyari tempat yang lain masih banyak. Gitu, alhamdulillah ini sudah dibangun DPR. DPR apa yang bangun? Bukan. Itu ya duitnya rakyat, dikembalikan kepada. Nah, cuman harus dikelola dengan baik, karena kalau rakyat sendiri ya nggak mungkin bisa kalau nggak ditata melalui tata kelola pemerintahan. Gitu loh, jangan menyalahkan ketua dewan. Loh, dipikir ketua dewan nggak pusing, pusing di setiap kunjungan selalu di demo-demo. Mana janji kampanyenya? Mana janji kampanyenya? Katanya jalan mulus. Nah sekarang kok geludak. Makanya saya nggak mau jadi anggota dewan. Ya nggak mungkin ada yang milih, dulu suruh jadi camat, nggak mau saya. Saya gini aja telateni, alhamdulillah renes. Udah ayo lanjut ngajinya, nggak jadi. Brebes ini titipan Allah, ayo dijaga dengan baik. Loh, saya kan ngomong gitu tadi. Dalane ora baik jarene kuwi. Kuwi lho lambene kuwi lho. Sing ngusung-ngusung panganan mau loh. Itu Pak Ketua, itu tersangkanya itu loh Pak Ketua. Tapi nggak apa-apa, sampean mewakili aspirasi seluruh warga Blubuk. Yang lain pengen ngomong tapi nggak berani karena apa? Lambenya tidak seringan lambemu. Maaf ya, saya itu orangnya ngomongnya gini, los kayak gini saya. Mulai dulu saya ngomongnya kayak gini, maaf jangan dimasukin hati, tapi ya dipikir. Maaf Pak Ketua, saya orangnya kayak gini kalau ceramah di hadapan siapapun kayak gini. DPR RI saya ngomongnya gini, apalagi DPRD. Loh, saya di hadapan pejabat tinggi ngomong saya kayak gini, apalagi di depan camat. Loh, saya ya kayak gini, ngomong saya ya kayak gini, tanpa tedeng ngaleng-ngaleng. Ya udah nyatanya ya laris kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau sampai Brebes ini dirusak, Allah yang nitip pasti marah. Ini maaf ya, di antara sebab turunnya bencana yaitu karena rusaknya manusia. Manusia yang diamanai Allah untuk menjaga alam, tapi malah dirusak. Allah marah dengan menurunkan bencana. Meneng saiki. Yo yang merusak bumi ini bukan makhluk yang lain, manusia. Gitu loh, maka saya berkali-kali demi Allah saya berani bersumpah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan, malah orang-orang pinter yang kelakuannya lebih bejat daripada orang. Maka terjadi tanah longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, ya karena hutannya dirusak. Gitu loh.
Nggak kasihan sama saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Barat, yang di Sumatera Selatan. Masya Allah, bati semua, ditebangi semua. Masa ada banjir kok kayu gelondongan sak cagak listrik besar-besar itu kayunya. Itu apa enggak kelakuannya maling-maling itu? Apa enggak kelakuannya bajingan-bajingan itu? Halo? Allah ya Karim. Saya kalau kayak gini emosi saya karena menyangkut rakyat kecil seperti kita. Saya juga bagian dari rakyat kecil. Ngono. Orang-orang itu salah wiridan sama kiai disuruh baca wirid ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum, salah bacanya yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu. Akhirnya merasa punya kayu dibabati semua. Astagfirullahaladzim. Loh, rusaknya berbes karena apa? Ya karena rusaknya manusia. Nasihat ulama udah nggak lagi diperhatikan, aturan-aturan dari pemerintah daerah udah nggak lagi dijalankan sesuai mestinya. Ya itu yang bikin rusak. Makhluk yang lain itu nggak ngerusak. Wedus, mana tadi wedusnya? Wedus ngerusak tanaman paling sak tekem rong tekem. Tapi kalau manusia, tanaman berhektar-hektar bisa habis dirusak manusia. Betul? Batu bergunung-gunung bisa habis dikerikiti manusia. Betul? Bilangi kok Indonesia ini titipan Allah. Jaga dengan baik, mari kita jaga dengan baik. Semua komponen harus menjaga negeri ini dengan baik. Insya Allah ke depan Indonesia akan barokah. Loh, tapi kalau dirusak, Allah yang nitip marah. Tahu nggak Allah kalau udah marah? Allah merintah makhluk-makhluk yang lain untuk demo. Ini manusia Indonesia udah nggak bisa dipercaya. Allah marah, akhirnya Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang lain untuk demo. Bumi demo, siap. Gimana caranya? Mulet. Bumi suruh mulet. Lah muletnya bumi kan jadi gempa. Nggak lama bumi mulet. Apa? Ya namanya gempa yang ngagetin. Masa ada gempa kok cerut. Yuk gempane bojomu. Yo gempa ya ya sambil nguji tesnya, ngetes sound sistemnya ini kuat apa enggak. Oh sampean komandan Banser jinjak ngene kok. Wes bumi mulet dikit rek. Masya Allah luluh lantak semuanya. Ayo angin siap demo. Gimana caranya? Bersin. Anginnya bersin. Lesus, topan, badai, puting beliung. Wah kalau bahasanya JTV itu unik. Sini masuk enggak stasiun televisi JTV itu? Berita-berita bahasa Jawa JTV itu unik itu. Kalau bilang puting beliung itu pentil muter. Sore mau atusan omah ing Kabupaten Nganjuk podo ambruk mergo keterak angin pentil muter. Aku nonton beritane kita goleki pentile ndi aku gak ono. Loh, memang bahasanya JTV gitu kok. Pernah denger enggak? Jan nganyelke tenan kok. Apa ora ono bahasa liya apa piye ngono. Lah iya aku penasaran. Wes. Udah jam 12 lewat. Enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apanya, udah jam 12 lewat. Kan seingat saya undangan di sini ini tanggal 2 Desember. Kalau udah lewat jam 12 berarti kan udah masuk tanggal 3. Berarti saya ceramah ini sudah 2 hari loh di sini. Gimana Pak Ketua Dewan, Pak Kabak Kesra? Akhirnya gunung-gunung berapi itu dus. Lah ini kalau rusaknya manusia makin parah, gunung-gunung bukan hanya ngentut tapi mencret.
Kebayang nggak kalau gunung-gunung berapi pada mencret semua? Lah manusianya rusak. Oke, saya tambah sedikit gerak amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan kita. Ustadz Muna, ini tadi udah mahalul qiyam belum? Sudah mahalul qiyamnya. Sampun. Lah mau sampean sing ya Nabi salam alaika ambek ngadeg mau apa jenenge? Astagfirullah. Aku malam ini bingung aku ngadepi makhluk sing ya Allah. Kayak ngapa nih makhluk model kayak gini? Iman pula. Sebentar nanti habis ini aku tak bagi-bagi sarung cap. Top, tenang, ada sarung cap mangga plus duit dari ketua dewan. Itu menang, aku sudah tahu kalau camat nggak punya duit. Hah? Warganya bagus, pajaknya lunas semua. Tepuk tangan untuk Blubuk. Wah, ini prestasinya Pak Lurah ini. Pajaknya udah lunas semua. Pertama sekecamatan. Pertama sekecamatan. Masya Allah. Bahkan nomor 1 sekabupaten. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yang hebat ini warganya bukan lurahnya. GR Lurai. Enggak ya, karena dipimpin oleh lurah yang hebat gitu, makanya warganya pada taat pajak, warganya pada patuh. Ini karena iya ya metu dibayar langsung ya. Ini karena kepemimpinan Pak Kades yang luar biasa. Jadi ada warga yang belum bayar ditalangi dulu sama Pak Kades. Itu rahasianya. Tepuk tangan untuk Kades kita. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ya cuma beberapa. Lah sedesa ditalangi semua ya bangkrut Kades. Itu loh, Kades itu mikir modal sampai sekarang belum kembali kok. Modal pencalonan ini loh sampai sekarang belum balik. Iman pula yang menjadi motor penggerak amal-amal soleh kita. Jadi gini ya, kita bisa sholat, kita puasa, kita ngaji, kita sholawatan, kita zikir, kita silaturahim rukun, yaitu karena motor penggerak yang namanya iman. Andai nggak ada iman, kita nggak melakukan amal-amal kebaikan. Maka coba perhatikan saudaraku para jamaah, metode penyusunan ayat Al-Quran, redaksinya itu setiap berbicara tentang amal-amal soleh pasti digandeng, digabung dengan iman. Pasti kalau ada amilus solihat pasti ada amanu. Coba perhatikan, semua redaksinya pasti seperti itu. Jadi amal soleh itu gandengannya mesti iman. Amanu wa amilus. Ya Allah, ndak nyaut nih. Amanu wa amilus. Pasti seperti itu. Jadi karena ada amanu, maka yang timbul adalah amilus solihat. Karena ada iman, maka yang dilakukan adalah amal-amal kebaikan. Kalau nggak ada amanu, yang nggak timbul amilus solihat. Kalau nggak ada iman, yang nggak bisa melakukan amal-amal kebaikan. Demikian pula iman yang menjadi rem cakram yang sangat kuat, kita terhindar dari maksiat. Kita nggak melakukan dosa itu karena direm sama iman. Makanya Rasulullah menyatakan, la yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Maling itu nggak bakal nyuri andaikan dia punya iman. Ketika dia nyuri itu imannya pas hilang. Orang nggak mungkin berbuat zina andaikan ada imannya. Ketika melakukan zina itu imannya lagi habis, imannya lagi hilang. Kan iman itu fluktuatif, understand? Nah ngono wis to gak ngerti pokoknya yes ini aku seneng. Siapa yang bisa menjelaskan fluktuatif? Lah kok yes?
Gini sayang. Aku tuh kesini karena memang sayang bener aku sayang. Kalau nggak sayang, loh, sesama sopo prat-prat wi. Sesama muslim itu harus saling menyayangi gitu loh, saling mengingatkan. Kalau kayak saya ke Pak Ketua Dewan, ke Pak Kabakesra, ke Pak Camat, ke Pak Kades, ini sifatnya yang saling mengingatkan, bukan berarti terus saya merasa paling bener. Saya salahnya juga banyak. Cuma sampean aja yang enggak tahu. Dipikir kalau kiai mesti api. Tok, enggak ada jeleknya. Enggak usah pret. Ya ada baiknya, ya ada buruknya, gitu loh. Ya termasuk yang ceramah ini, ya ada baiknya, ya ada buruknya. Malah kalau dihitung beneran jujur-jujuran, yang ceramah ini baiknya sama buruknya lebih banyak. Matur suwun, makasih. Kasih Pak Lurah, teruskan ceramahnya Pak Lurah. Aku orang buruk kok. Nganyel ke. Nggak emosi anyel. Kok iman itu yazidu wa yanqusu. Kadang bertambah, kadang berkurang. Iman itu kadang menguat, kadang melemah. Imanku kadang kandel, kadang tipis. Diulang. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang hilang. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang habis sama sekali. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman akan bertambah ketika dipakai melakukan taat. Jadi wong lek nglakoni taat ibadah imannya bertambah. Iman berkurang ketika dipakai bermaksiat. Ketika berbuat jahat bermaksiat, iman itu makin berkurang. Dan maaf, iman bisa habis, iman bisa hilang. Orang melakukan maksiat itu pas imannya hilang, pas imannya habis. Andai masih ada imannya, nggak bakal bermaksiat. Kok nyuri? Itu pas nyuri imannya lagi habis. Makanya nggak ada copet mau nyaut tas itu sambil baca Bismillahirrahmanirrahim Akbar, itu nggak ada. Orang mau korupsi kok istighosah dulu, nggak ada. Nggak ada. Lah iya, ketika berbuat korupsi itu imannya hilang. Ngono lho. Orang berbuat zina kok tawasul dulu. Saudari, mosok mau zina kok. Sebelum kita melakukan proses perpetingkiringan ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan petingkiringan ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ngono. Ya ditungkai malaikat. Ndak ada, itu imannya lagi hilang. Sehingga aku tadi udah negur mereka beliau-beliau itu lo nggak berani nyentuh makanannya. Dan nanti kalau aku minum, aku makan berarti aku zalim. Wong Pak Camat aja dari tadi pengen sebenarnya. Tapi malu. Coba makan kalau pengen keselak. Iman harus selalu dikuatkan. Nah, penguatan iman ya termasuk melalui kegiatan-kegiatan semacam ini. Sayang sekali waktunya udah tidak mengizinkan. Ya udah, saya aku tak bagi-bagi dulu. Sarung cap. Oke, ayo siapa? Sebentar, aku tak bikin persyaratan dulu. Mungkin ada anak-anak yang punya bakat pidato. Ayo naik. Ya nanti bisa jadi bibitnya generasi Brebes, anak-anak yang punya bakat pidato. Nah, pidato. Kamu bisa pil jacil. Sebentar toh, persyaratannya dulu. Ayo ada enggak? Mana?
yang punya bakat ceramah, punya bakat pidato. Ayo kalau ada. Udah nggak usah tunjuk-tunjuk temennya, pokoknya yang bisa boleh maju. Udah kalau nggak ada sekarang ganti anak-anak yang punya bakat qori, tilawah. Lagi bisanya apa ini anak-anak? Udah nggak ada. Oke, sekarang anak-anak yang bisa bagus adzan. Kamu, ayo ke sini, nggak apa-apa. Ayo sini. Operator, mic operator. Oh ya. Loh, ini kan ada mic ini. Cek tes. Ini itu. Izin nggih Pak Camat nggih, agak ke sini, agak ke sini, Dek. Halo. Dah jamaah yang lain mohon kesadarannya ketika saya komunikasi sama adik ini, jamaahnya diem, nggak usah ikut-ikutan jawab. Nggak usah ikut-ikutan ngomong, oke? Awas nanti kalau ada yang ikut-ikutan ngomong, tak lempar apel. Ayo. Azan. Hah? Azan. Ya belum. Mic-nya didekatkan sini, Dek. Nah, gini. Kamu namanya siapa? Mei. Hah? Mei. Namanya Mei. Ini Desember. Abah itu nanya namanya siapa? Mei. Hah? Nama lengkap. Waduh ini. Kalau kamu malu-malu ya Abah mau tak ganti yang lain. Ya sini Dek. Lah kalau jangan-jangan ya ditanya jawab yang tegas. Sini Dek. Sini, duduk dulu kamu. Nah, aku itu paling enggak suka anak yang pelungkar-pelungkar ya. Aku pengen anak Indonesia ini jadi generasi yang hebat. Nah, ini pegang. Agak ke belakang dikit, ini agak ke sini Dek. Gini kalau ngomong sama Abah, mic-nya didekatkan ke mulut terus gini kayak apa loh? Abah dari tadi mic-nya yang mulut terus. Ayo angkat mic-nya. Terus. Mic-nya diangkat terus. Nah, gini terus. Jangan diturunkan ya. Yuk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nek pegang mic jangan gitu. Nah, wis gini aja. Nah, gini loh. Nah, gini. Gini loh, deket gini loh. Susah ya anak-anaknya. Deket gini. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rafa Putra Ramadan. Panggilannya? Rafa. Kamu lahirnya pas puasa-puasa ya? Iya. Loh, ada Ramadannya. Misalnya setelah Ramadan, paling namamu ya Syawal. Adikmu perempuan lahirnya bulan Syawal. Enggak, kamu sekolahnya kelas berapa? 6. SD apa MI? SD. SD, habis ini mondok apa enggak? Enggak. Enggak pengen mondok? Jangan gini ngomong, enggak pengen mondok. Enggak. Kenapa enggak pengen mondok? Enggak boleh. Enggak boleh sama siapa? Mama. Oh gayane. Mana mamanya? Gimana? Mama ngomongnya gimana? Enggak boleh mondok itu. Ma, isin jadi pondok tapi noroli. Temennya ora oleh karo mama? Iya. Anak tapi nek karo bapake. Oleh. Nah iya manut bapake aja manut mamake. Karo bapake oleh. Oleh. Ini manut bapake wae. Manut bapake bae aja manut mamake. Kayak kepinginnya mondok di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Timur. Kok nggak ada ya anak yang apa yang lebih berani lagi ya, yang lebih apa? Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Ya udah, yang lain ada yang lain yang berani, yang kendel. Cewek boleh, cewek boleh. Kalau nggak ada ibu-ibu saja. Sampean berdiri. Ayo sampean, tak kasih hadiah sampean. Duduk. Ayo kasih tepuk tangan. Ayo karoan iki bengkaroan. Ayo. Ini mic-nya. Udah, ayo. Ayo, salam dulu Bu. Salam dulu. Lah udah dikasih mic ini. Halo. Halo Dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Uun Hayatun Nufus. Uun Hayatun Nufus. Iya kan Pak Haji kan jagong. Oh biasa jagong sama Pak Haji. Iya anaknya. Oh anaknya Pak Haji. Iya. Nah, Pak Hajinya diem situ kok etek. Urung Pak, hari ini jabat etek-etek. Oh berarti keturunan situ etek-eteknya. Iya. Panggilannya siapa? Panggilannya Uun. Panggilannya Uun. Rumahnya sini. Gue kana. Oh rumahnya kana. Iya. Anaknya berapa? Anaknya pira? Anaknya telu. Telu. Loro. Astagfirullah, kok iso lali anaknya gile? Anaknya 2. Ini satu cewek. Itu anaknya itu? Iya ke Ayu. Lah ya makanya aku gak percaya kalau itu anaknya. Anaknya Pak. Nggak percaya. Mama ke medeni. Anaknya ayu banget. Ora ke? Kok 2, tadi ngomongnya telu, kok dadine loro? Lalen. Hah? Lupa. Wong anaknya kok lupa. Udah. Sebentar. Mbak Uun panggilannya? Iya. Uun. Anaknya yang pertama yang cowok apa yang cewek? Cewek. Itu yang cewek itu? Iya. Terus yang kedua? Cowok. Yang cewek sekolahnya di mana? Sekolahnya udah kerja Pak. Udah kerja? Iya. Di mana kerjanya? Di ngarep. Ya kalau kerja neng buri neng dapur namanya. Ning PT Indokarya Gemilang. Nah gitu neng ngarep. Sekolahnya terakhir apa? SMK? SMK. SMK. Udah nikah belum? Durung. Udah punya pacar? Calon mantu? Durung. Ada. Durung. Ada. Durung. Tanya itu. Naksir harus dia pacar. Durung Pak. Gak. Sampean wis pengen mantu apa durung? Kayong etalah. Iya. Pengen mantu kiye ke? Makanya itu dikongkon nikah. Tapi ditakon ora gelem. Oh pernah ditakoke wong? Dia wonge teka. Wonge teka? Iya seneng. Anak ora gelem. Yo berarti belum jodohnya. Sampean saiki ibuke kepengin punya mantu sing kepriwe? Ya sing solihah, sing nurut karo mantu wong tua. solihah. Iya ya, lalen. Sing kepriwe? Sing soleh. Sing soleh, sing tanggung jawab, sing taat karo wong tua siji. Tepuk tangan. Masya Allah. Top. Tak kasih sarung, patengi sarung. Kok pastikan anaknya sing cowok, sing di anaknya sing cowok. Kok kemulan ge, Pak? Oh, nggih kemulan. Dikasihkan bapake, suami. Lah, Kak. Lah suaminya kemana? Suaminya kawin lari. Kawin maning. Kawin lari itu berarti kawin karo lari-lari ngene. Kudu kawin maning. Sabar, ujian. Ditinggal gue anaknya ditinggal nyekolak nang anaknya Pak. Nggak pernah dikasih duit. Kadang-kadang. Ya, tapi kan masih dikasih. Tapi orang tiap bulan.
Ya disuruh tiap bulan. Orang gelem ora oleh nyaluk. Ya pas orang duwe duit. Ora. Aku ki salah tunjuk iki aku ki. Kok iso mau anak-anak ki loyo ketemu iki kok dadi mak lampir. Ya wes ayo sholawatan baik, sholawatan nanti tak keparingi sarung karo duit. Sholawatannya apa bu apa ya? Terserah sholawatan, Iya. sholawat Jibril boleh, sholawat Israel boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Sallallahu Oh, enak suarane. Sallallahu alaihi wasallam. Top. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Salim. Wassalam. Iya kelalen. Terus saiki. Setuil. Ya secuil salahe. Yung gemeter. Gemeter wae atese kaya ngene, apa maneh ora gemeter. Sikile weru beli. Gak sikile rada kaya kiye. Ayo saiki repe. Ya habibi. Ayo. 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 Ya Ya kurang tinggi nadane. Ya habibi ya Muhammad. Ayo 1 2 3. Ya. Kurang tinggi. Ya sing ceter kayak tadi lo. Ayo. Gempuran bae sing mau sih tadi ke suara entok. Ayo. Iya. Ya Kurang Habib. tinggi. Iya. Ikuti saya. Ayo. Iya. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatain. Nah, kasih sarung. Kasih. Ini sarungnya spesial loh. Anza Series ada fotonya saya loh. Baliknya. Lah. Sarung yang sarung kemulan. Mengko disek. Itu lihat dulu. Itu tulisannya Anza Series. Mangga, sarung mangga spesial, motifnya batik Nusantara. Iya benar. Itu ada tulisan Anza Series, makanya ada fotonya nyong. Iya benar karena mirip. Comel fotonya. Ayo sekarang bikin sponsor kata-kata. Yo, sarung mangga. Yo. Sarung mangga enak kok kemulan. Yung langka lanang. Iya, wes. Sekarang pertanyaan, siapa nama ketua DPRD Kabupaten Brebes? Aduh, siapa? Ayo, siapa namanya? Siapa? Bapak Haji Kajirin sing paling gagah. Pak, duwe Pak. Ayo. Ayo. Ini. Nih. Ayo Gek terima kasih Pak Kajirin. Ayo terima kasih Pak Haji. Pakai mic didoakan, terima kasih didoakan. 1.000. Terima kasih toh. Terima kasih Pak, semoga Bapak hidupnya bahagia, dunia akhirat, rizkinya melimpah Pak, amin. Wes ngono ae 100.000 dongone akeh-akeh. Kurang apa ora? Kurang akeh Pak. Ya aja akeh. Akeh kan rendok.